Shalom warga kerajaan, tema kita agak menarik yaitu Godfidence in Influence. Kalau kamu tidak punya Godfidence, tidak akan punya pengaruh dalam dunia ini. Dan apa itu Godfidence? Saudara yang kasih, saya percaya itu adalah confidence in God. Confidence in God, His ability, kemampuannya, dan juga rencananya. Kita melihat contoh dalam perjanjian lama dulu ada dua tokoh, saya bicarakan 2 minggu ini dan juga nanti dalam 2 minggu berikutnya contoh dari perjanjian baru. Oke, kita melihat confidence itu adalah confidence in God di dalam Ibrani pasal 11 setelah Musa lahir. Jadi a new pengharapan yang baru, a new hope. Selama begitu lama bangsa Israel dijajah 400 tahun lebih. Kalau orang dijajah terlalu lama itu kehilangan jati diri, kehilangan percaya diri sama sekali. Mereka adalah bangsa budak. Kita lihat bagaimana keluar dari Mesir cuma 1 hari, tetapi mengeluarkan Mesir daripada bangsa Israel it takes 40 years, dan itu pun masih belum semuanya. Setelah dia lahir mereka melihat anak ini mungkin adalah savior atau juru selamat yang dijanjikan dalam perjanjian antara Abraham dengan Yahweh. Dan mereka menyembunyikan anak ini dengan tidak takut akan murka raja. Kita tahu bagaimana perintah Tuhan lebih tinggi daripada perintah politik ataupun pemerintah manapun. Dan satu mereka menghadapi satu perintah adalah semua anak laki-laki Ibrani harus dibunuh ketika lahir. Bahkan dimasukkan ke dalam sungai Nil dan jadi makanan buaya dan kuda Nil. Dan kita melihat di sini iman itu adalah nama yang paling tepat untuk Godfidence. Saudara, saya dulu hidup dengan percaya diri, confidence sampai 28 tahun. Dan apa yang saya dapatkan? Kehancuran dan juga hidup dalam tanpa Tuhan itu betul-betul saudaraku mengalami disaster. Tetapi sejak saat itu ketika confidence saya habis karena bangkrut, karena sakit keras, hampir mati, maka hidup saya dimulai dengan Godfidence. Selanjutnya kita melihat efek daripada orang tua yang beriman. Putri pertama itu menjadi nabiah. Putra kedua Harun menjadi imam besar. Dan tentu saja tentang Musa. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana Musa setelah dewasa menolak disebut jadi putrinya Firaun. Bisa defy atau menolak segala privilege yang ditawarkan oleh dunia. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kata bersama saya, sementara. Dan dia menganggap penghinaan karena Kristus yaitu lebih daripada semua kekayaan harta Mesir. Jangan lupa ya, kalau dia menerima sebagai putri pada Firaun, putra daripada putri Firaun, dia dalam garis keturunan akan memerintah. Tetapi dia memilih untuk kerajaan yang lebih besar. Itulah Godfidence. Dan kemudian dia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Beberapa hamba Tuhan berkata ketika dia melarikan diri, tidak itu takut. Tetapi keluar bersama umat Allah. Dan dia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Dia dididik dengan pendidikan Mesir. Tetapi Godfidence ketika Tuhan bilang sembelih seekor domba, laburkan di ambang pintu supaya malaikat pembinasa tidak, yaitu akan menyerang. Dan kemudian dia menyeberang ke Laut Teberau. Akibatnya Yosua dan semua bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dengan penuh kemenangan. Itu influence-nya luar biasa kepada bangsa. Kemudian juga bagaimana mereka meruntuhkan Yeriko. Iman itu menurun dari satu keluarga, Amram Yochebed. Lalu kepada Musa dan saudaranya. Dan berdampak pada bangsanya. Luar biasa. Have confidence in God. Itulah Godfidence dan akan influence in your life. God bless you. Amen.
Happy Sunday, selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Bersukacita hari ini, amin. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara yang bersukacita. Haleluya. Mari datang dengan syukur, bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kami tahu Engkau hadir Tuhan di tengah kami. Sebab itu Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih.
pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Segala pujian bagimu Tuhan. Hormat bagimu, syukur kami atas kebaikan-Mu. Sepanjang hidup kami Engkau baik, penyertaan-Mu sempurna, kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Oh, glory, glory bagimu Raja, glory bagimu Yesus, yang diagungkan. Kau saja yang ditinggikan, Kau saja yang diagungkan, Kau saja yang dimuliakan Tuhan. Engkau yang bertahta di atas pujian kami, di atas semua pujian kami Tuhan. Kau pelindung, Kau penyelamat, Kau penyertaan kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu, segala pujian bagimu Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian, mengagumi kebaikan-Mu Tuhan selamanya. Hanya Engkau, tiada yang lain. Hanya Yesus yang diagungkan selamanya. Segala pujian bagimu, segala sembah, hormat, muliaan hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur, kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Engkau Yesus yang layak diagungkan, yang layak dimuliakan selamanya. Takkan berhenti mengagumi, menghormati, menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Dia adalah
pujian. Amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan kami mau nyatakan perbuatan-Mu dahsyat Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan, kami bersyukur. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Nyatakan untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari nyatakan dengan iman. Kita berdiri dengan kuasa. Dengan kuasa. Amin. Sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesus yang besar memenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari katakan, sekarang saatnya. Sekarang saatnya bangkit. Bangkit nyatakan nama yang besar. Nama yang besar Yesus. Yesuslah Raja. Oh, sekarang saatnya. Saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja. Yesuslah Raja pemenang. Say, untuk selamanya
Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kita ketemu lagi di hari Minggu pertama di bulan Juni ya. Saya berdoa bahwa Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat luar biasa dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Oke, mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang hebat, kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang kami nikmati. Pagi ini Tuhan kami buka hati yang luas, mengizinkan Tuhan berbicara buat kami. Dan kami mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lewat kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bulan ini kita bicara mengenai confidence in Christ. Ya. Nah, keyakinan akan kuasa Kristus yang memampukan kita untuk mempengaruhi dunia. Ayatnya di Filipi 4 ayat 13, mari kita baca sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin ayat ini adalah ayat favorit Bapak Ibu, bahkan mungkin Bapak Ibu meletakkannya apakah di status media sosial atau di post-it gitu ya. Dan ini pasti udah hafal luar kepala gitu ayat ini. Kita ulangi sekali lagi Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah Bapak Ibu, ayat ini berbicara tentang segala tantangan, persoalan, masalah yang sedang dan akan kita hadapi dalam kehidupan ini gitu ya. Nah Paulus telah mengalami pasang surut kehidupan. Bahkan ia mengatakan dalam Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan, ya. Dan semua itu dapat ditanggung olehnya. Paulus punya keyakinan yang penuh kepada Tuhan, kepada Kristus, bahwa dalam segala keadaan Kristus pasti akan memberikan kemampuan dan kekuatan untuk menghadapinya, ya. Dan Paulus yakin bahwa dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Keyakinan iman yang kuat di dalam Kristus itu akan terpancar keluar dan mempengaruhi banyak orang, Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya kalau tantangan, masalah, persoalan itu kan nggak bisa kita sembunyi ya. Sembunyi dimanapun dia akan tahu dengan pasti di mana alamat kita gitu. Waktu kita menghadapi persoalan ya, saya kenal dengan seseorang di mana waktu dia divonis, seorang ibu ya, divonis kanker, kemudian dia harus kemoterapi gitu kan, di mana kesaksian dari ibu ini bahwa waktu dia kemoterapi dia tetap bersuka cita, sampai suster dan dokter yang menangani dia itu bilang ibu ini beda gitu ya. Padahal kalau divonis kanker, kemudian harus menjalani beberapa proses kemoterapi yang tidak mudah gitu ya, itu pasti sakit, rambut mulai rontok gitu ya. Nah kemudian kulit mulai menghitam gitu, itu kan tidak mudah ya, apalagi bagi seorang perempuan cantik gitu. Nah tapi yang ibu ini tunjukkan kepada suster dan orang-orang di sekitarnya adalah bahwa dia tetap bersemangat, dia tetap bersuka cita, dia tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia, Tuhan tidak melepaskan dia gitu dalam situasi seperti itu gitu. Dan itu memberikan kesaksian yang luar biasa dan orang-orang menjadi dikuatkan lewat kehidupan ibu ini. Sakitnya soro orang Jawa bilang ya, sakitnya parah, tetapi dia tetap menunjukkan bahwa dia bersuka cita, dia tetap antusias, bahkan tetap menyampaikan bahwa Yesus itu baik gitu dalam keadaan seperti itu. Nah keyakinan kita yang kuat di dalam Kristus itulah yang akan terpancar keluar dan akan mempengaruhi banyak orang. Sekarang kenapa sih kita harus punya keyakinan yang kuat di dalam Kristus? Sebab orang yang memiliki keyakinan yang kuat, Bapak Ibu, mereka nggak takut tantangan, gitu ya. Nggak akan takut menghadapi tantangan. Apa mau kecil besar gitu ya? Itu kan hanya masalah persepsi gitu kan. Nah jadi orang yang punya keyakinan kuat di dalam Kristus ya tentunya di dalam Yesus, dia nggak takut tantangan. Orang yang punya yakin penuh kuat di dalam Kristus, dia akan mampu mengembangkan potensi dirinya
walaupun situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, ya. Contohnya ibu tadi yang saya ceritakan, bahwa walaupun situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, ya, di tengah-tengah proses kemoterapi gitu, tapi dia tetap bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, orang yang punya keyakinan kuat di dalam Kristus itu bisa memaksimalkan kekuatannya dan menerima kelemahan. Bapak Ibu, mudah bagi kita yang mengalami berkat yang berkelimpahan untuk selalu menceritakan kebaikan Tuhan gitu kan. Tetapi apakah kita tetap bisa walaupun kita dalam kondisi kelemahan yang bagaimana gitu, tapi tetap bisa menunjukkan bahwa Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Masalah kita mungkin belum selesai, tetapi respon kita berbeda gitu ya. Nah, orang yang punya keyakinan yang kuat dalam Tuhan, maka dia tahan banting Bapak Ibu. Masalah apapun di sekitarnya. Dan yang kelima, orang yang punya keyakinan yang kuat, maka dia bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dimulai dari paling enggak perkataannya tidak mudah untuk menyalahkan keadaan, tidak mudah untuk menyalahkan orang lain atas hal yang dia alami hari ini gitu ya. Tidak mudah menggerutu gitu. Itu kan sesuatu yang jarang mungkin sudah kita temukan hari-hari ini. Hanya orang yang punya keyakinan kuat di dalam Kristus yang bisa melakukan hal itu. Nah, namun Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan Paulus memiliki keyakinan yang kuat di dalam Kristus? Banyak alasan ya Bapak Ibu, dan kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, kenapa Paulus yakin bahwa Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, encounter gitu ya, yang mengubah kehidupannya. Nah, di situ dicatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-18 kalau Bapak Ibu buka Alkitabnya. Bagaimana Paulus mengalami perjumpaan kepada Yesus itu waktu dia di Damsyik, dalam perjalanan di Damsyik, di gerbang kota gitu kan. Dia sempat buta 3 hari gitu ya. Nah, jadi Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi, bukan apa kata orang, bukan diceritakan oleh orang gitu ya, tapi dia mengalami sendiri. Itu yang membuat Paulus memiliki keyakinan yang kuat di dalam Kristus. Ya, yang kedua, kenapa Paulus bisa mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku? Karena kalau tadi kan perjumpaan saya pribadi, tapi yang kedua, Paulus memiliki pengalaman iman berjalan bersama Tuhan. Ini merupakan pembuktian bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan Paulus, bahkan memberi kekuatan kepada Paulus untuk dapat bertahan di masa-masa yang sukar. Dalam 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 30 ya Bapak Ibu, di situ diceritakan bahwa Paulus, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya kerap kali aku tidak tidur gitu. Aku berjeri lelah dan bekerja berat, ayatnya bilang gitu. Aku lapar, aku dahaga gitu. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ayat 29 Paulus bilang gini, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jikalau aku harus bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku. Filipi 4 ayat 12 Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi pengalaman iman Paulus, perjalanan imannya bersama Yesus itu luar biasa. Itu yang membuat dia yakin bahwa Yesus memberi kekuatan buat dia. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana ya untuk dapat memiliki keyakinan yang kuat di dalam Kristus, bukan hanya dengan perkataan ya Bapak Ibu ya, tapi juga mengalami hal yang sama seperti yang Paulus alami.
Bagaimana kita bisa punya keyakinan yang kuat dalam Kristus? Yang pertama, seperti yang Paulus alami, alamilah perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Ya, alami perjumpaan secara pribadi. Jangan hanya dari kata orang, hanya dari cerita orang gitu. Kita perlu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, banyak kisah di Alkitab kita, perjumpaan dengan Yesus membuat hidup seseorang itu berubah. Ya, Bapak Ibu ingat gimana Yesus memanggil murid-muridnya. Ya, Matius 4 ayat 18 sampai 22 bilang, ketika Yesus berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Jadi bagaimana murid-muridnya pertama kali mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Ya. Dalam kisah lain Matius 9 ayat 9 sampai 10, bagaimana Matius pemungut cukai mengalami perjumpaan dengan Yesus, ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Dan kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ya, jadi waktu Matius pemungut cukai diajak, ayo ikut aku gitu ya, maka datanglah teman-temannya gitu. Ya, tapi pertamanya dia ngalamin dulu sendiri pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Lukas 19 ayat 5 sampai 10, bagaimana Yesus berjumpa dengan Zakeus. Ya, Zakeus orang pendek gitu kan. Dia untuk melihat Yesus saja dia harus naik pohon gitu. Kemudian Yesus menghampiri Zakeus dan bilang, Zakeus turunlah, aku harus menumpang di rumahmu gitu kan. Zakeus dipanggil turun gitu. Nah, kemudian bagaimana Markus 10 ayat 46 sampai 52, bagaimana perjumpaan Bartimeus dengan Yesus, ya. Bartimeus ini seorang yang buta ya Bapak Ibu ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Udah buta ngemis lagi. Ya, bernama Bartimeus anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah mereka. Mereka memanggil panggillah dia, mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi Bapak Ibu, di Alkitab banyak banget diceritakan bagaimana orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Ya, bagaimana Matius pemungut cukai, bagaimana murid-murid Yesus, bagaimana Zakeus, bagaimana Bartimeus. Waktu ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka keyakinan yang kuat akan dia miliki. Ya, nah yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk memiliki keyakinan kuat dalam Kristus? Yang kedua, bertumbuh kuat dalam pengenalan akan Kristus. Jadi kalau sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, berikutnya adalah mari miliki komitmen dan konsistenlah untuk membangun disiplin rohani supaya kita bertumbuh kuat dalam pengenalan kita akan Kristus. Tidak mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran apapun. Semakin kita mengenal Kristus, maka kita semakin mengasihi Tuhan. Semakin kita mengenal Kristus, maka kita akan berjalan dalam kehendak
Tuhan. Ada beberapa ayat yang ingin saya bukakan buat Bapak Ibu. Ya, Efesus 4 ayat 15 berkata seperti ini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Alkitab bilang dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Ya, jadi kalau Anda berpegang teguh pada kebenaran, maka akan bisa membuat kita semakin mengasihi Tuhan, sehingga kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuhlah Bapak Ibu dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Setelah mengalami perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan, kemudian kita mulai membangun komitmen dan konsisten untuk bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka yang ketiga, mari alami perjalanan iman bersama dengan Kristus. Perjalanan iman merupakan pembuktian bahwa kita sungguh-sungguh memiliki kepercayaan yang penuh dan kokoh di dalam Kristus. Dan kekuatan Kristus saja yang memampukan kita dalam menghadapi segala tantangan kehidupan kita, gitu ya. Nah, Roma 8, 29 sampai 31, Bapak Ibu pasti hafal ayat ini. Semua orang-orang yang dipilihnya dari semua, mereka juga ditentukannya dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu yang menjadi sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, jadi perjalanan iman kita Bapak Ibu, masing-masing kita itu merupakan keterlibatan kita bersama Sang Raja dalam peperangan rohani, dan disitulah kita akan melihat penyertaan dan pembelaan Sang Raja atas kehidupan kita. Disitulah Dia melatih kita untuk berperang sehingga kita keluar jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Kalau di gereja, rotinya itu ada ayatnya Bapak Ibu. Dan ayat yang saya dapat ini luar biasa, powerful. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ini salah satu keyakinan yang kuat bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, Yesus selalu ada bersama dengan kita. Mari kita angkat roti kita lebih tinggi dari kepala kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan cawan. Kita melakukan ini untuk mengingat 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Bukankah cawan jamuan yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah serta yang mahal dengan darah Yesus? Darah yang memberi kesembuhan, darah yang memberi kemenangan. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang tidak pernah tertidur, Engkaulah penjaga kami, dan kami sungguh bersyukur dan kami yakin bahwa seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, biar materai firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami terus berjalan, bertemu dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami memberkati untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia, kami lepaskan shalom, kami lepaskan damai sejahtera, kami lepaskan pengenalan akan Tuhan turun atas Indonesia. Kami berdoa buat Balikpapan,
kota yang tidak ditinggalkan, kota yang dicari. Kami berdoa roh takut akan Tuhan juga turun atas Balikpapan Tuhan. Kami berkati pemimpinnya, pemimpin yang takut Tuhan, yang benar-benar bekerja untuk membawa perubahan bagi kota ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Rock Gateway terbangun oleh kasih karunia Tuhan, tanda ajaib menyertai pembangunannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami percaya bahwa anugerah Tuhan yang hebat ada atas setiap kami. Kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar waktu masuk. Mari kita kepalkan dua tangan kita percaya bahwa mulut kita penuh kuasa. Kita ucap berkat 3 kali buat tangan kita, katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Buka kedua tangan Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, berlimpah dan pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.